Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, apa saja ya yang perlu kita persiapkan untuk menjelang ujian ini? Tentunya dari pandangan psikologi, kita sebagai manusia ini memiliki 3 komponen di dalam diri kita, yaitu yang pertama komponen kognitif atau komponen berpikir kita ya, yang kedua adalah komponen afektif atau kemampuan kita mengelola perasaan kita, dan yang ketiga komponen konatif atau kecenderungan kita untuk berperilaku. Nah, saya pikir jika 3 hal ini mampu kita tata atau kita kelola dengan baik, yang namanya kesuksesan itu sudah tinggal sejengkal lagi dalam genggaman kita begitu. Nah, apa saja Bapak yang mungkin bisa saya share untuk seluruh peserta pada siang hari ini? Yang pertama, persiapan secara kognitif. Artinya dalam menjawab atau menyelesaikan soal-soal ujian nanti, tentu yang kita andalkan pertama kali adalah kemampuan berpikir kita. Nah, di mana kita bisa mengelolanya? 3 hari merupakan waktu yang tepat untuk teman-teman kembali menyegarkan pikiran gitu ya, atau brainstorming lagi mengenai hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tes tersebut. Dengan cara tentunya kita bisa belajar atau fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan tadi ya, saya dengar sebelumnya memang sudah ada tryout, ada modul dan lain sebagainya. Ada baiknya kemudian kita melakukan penyegaran kembali, tetapi mungkin dengan cara yang lebih berkala. Artinya saat kita sudah menguasai sebuah materi, tentunya kita sudah tahu poin-poin mana yang perlu kita refresh kembali ya. Jadi belajar Pak Dir itu menurut saya merupakan satu titik kunci saat ini ya. Belajar yang seperti apa? Belajar yang diiringi dengan ketenangan batin ya, dan disertai dengan rasa optimis tentunya. Nah, dalam mempelajari sebuah hal, tentunya kita tidak hanya mampu mengandalkan ingatan kita saja, tetapi kita juga perlu mengandalkan kemampuan kita menalar ya, penalaran terhadap materi-materi yang kita pelajari. Nah, disinilah kemampuan kita untuk mengelola perasaan ya dari sisi afeksi ini akan sangat diperlukan. Mungkin ada beberapa tips yang bisa saya berikan kepada teman-teman karena ini saatnya sudah dekat begitu ya. Yang pertama, memang saya sarankan calon peserta ini untuk mengatur jam biologisnya, Pak Dir. Jadi jam biologis yang teratur ini sudah H-3 ya. Kalau jam biologis yang teratur, artinya apa itu jam biologis? Jam tidur, jam bangun tidur, dan jam makan ya. Ini usahakan dalam 3 hari ini teman-teman lakukan secara teratur ya. Kalaupun ada pergeseran waktu jangan lebih dari 1 jam. Apa manfaatnya? Penelitian telah membuktikan bahwa metabolisme tubuh yang teratur itu akan membuat sirkulasi emosi kita menjadi positif, dan kemudian kemampuan berpikir kita juga bisa menjadi lebih cepat dan lebih terang begitu ya. Sehingga tadi yang pesan-pesan yang disampaikan di awal oleh Bapak Dirjen, saya rasa itu memang sangat-sangat luar biasa ya, dan memang kita butuhkan bahwa dengan kita menata atau bisa mengelola diri kita dalam aktivitas kita sehari-hari sehingga tidak mengganggu jam biologis kita, itu insya Allah nanti akan membantu teman-teman untuk bisa berpikir produktif. Nah, kemudian secara emosi mungkin kita juga bisa memiliki ruang curhat gitu Pak Dir. Kalau kita nih istilahnya ruang katarsis emosi gitu ya. Barangkali selama ini sampai hari ini teman-teman masih punya unek-unek terhadap orang terdekat ya, masih punya ganjalan, masih punya perasaan yang tidak nyaman. Ada baiknya cari ruang untuk mengkomunikasikan perasaan tersebut sehingga ketika teman-teman nanti menghadapi ujian tidak terbebani oleh masalah-masalah psikis lainnya begitu. Namun apabila tidak bisa untuk meluapkan atau menyampaikan perasaannya secara langsung, teman-teman bisa mencari media lain gitu. Nah, kalau sekarang kan curhat online dengan psikolog juga sudah banyak. Manfaatkan kesempatan itu ya. Atau mungkin teman-teman punya cara untuk mengurangi dampak emosi dengan ada yang mungkin dengan melakukan hobinya, dengan kemudian suka mendengarkan musik atau suka berolahraga. Nah, ini bisa kita jadikan semacam cara respon tercepat kita ya untuk mengatasi emosi dalam situasi yang seperti ini. Kemudian secara konatif atau kecenderungan kita berperilaku, tentunya juga ada hal-hal yang perlu kita siapkan, yaitu pembiasaan perilaku yang positif. Teman-teman, calon peserta seleksi ASN pada tahun ini, milikilah kalau tadi
tadi ada bahasa afirmasi positif, ini pula juga yang akan saya sampaikan ya. Secara psikologi, afirmasi positif itu sangat diperlukan oleh jiwa kita. Afirmasi positif yang seperti apa? Artinya kita sering berbicara atau mendengar kata-kata yang positif, terutama kita peruntukkan untuk diri kita sendiri. Sehingga jika di dalam beberapa waktu ini mungkin ada lingkungan sosial yang kurang mendukung kita ya, untuk kita bisa berpikir positif, maka mungkin teman-teman bisa mengaturnya dengan menjaga jarak dulu ya, melebarkan jarak dulu untuk meminimalkan konflik. Dan jangan lupa secara spiritualitas tentunya kita juga dekatkan diri kita dengan doa ya, dengan kepercayaan diri, dan kita yakin bahwa keputusan dari Sang Pencipta itu nanti yang terbaik. Dan satu hal lagi Bapak, saya ingin menambahkan, penting sekali untuk persiapan menuju ujian ini adalah menghindari konflik yang seperti saya sampaikan tadi ya, terutama H-1. Jadi proses yang besoknya teman-teman itu akan melakukan ujian, usahakan hari itu minim konflik dengan orang di sekitar. Karena secara emosional, keadaan seseorang menjelang tidur itu Bapak, menjelang tidur itu perlu nanti kalau ujiannya itu adalah 3 hari lagi, gitu berarti 2 hari lagi malam harinya itu teman-teman usahakan tidur dalam keadaan tenang, dalam keadaan rileks gitu ya. Kemudian menyelesaikan dulu permasalahan-permasalahan atau tugas-tugas yang mampu untuk didelegasikan yang mana, misalnya yang harus diselesaikan sendiri yang mana, supaya ketika bangun keesokan pagi harinya itu keadaan moodnya atau kondisi emosinya dalam situasi yang baik. Nah, disinilah nanti faktor grogi, faktor cemas itu bisa kita tekan serendah-rendahnya ketika kita malam hari persiapannya itu kita menjelang ujian kita tidur dengan situasi hati yang bahagia. Dan tentu saja nanti fisiknya akan lebih prima itu Bapak. Fresh gitu. Namun ada jurus jitu gitu ya yang membuat sebagian besar orang itu lolos seleksi dalam keadaan seleksi apapun itu Bapak. Nah, antara lain tipsnya adalah kita nanti ketika hari H itu kita memiliki estimasi waktu yang baik ya. Jadi artinya kita memang sudah memperkirakan itu nanti ujiannya jam berapa, kemudian kita harus persiapannya dari mulai jam berapa, dan usahakan kita sudah siap melaksanakan ujian itu paling tidak 30 menit atau 1 jam sebelumnya itu kita sudah siap. Dan usahakan ketika menunggu tiba waktunya ujian, teman-teman sudah tidak dalam keadaan belajar atau membaca apapun begitu ya. Karena di situ justru kita dalam keadaan menyerap begitu. Kalau kita masih lagi nanti belajar atau membaca, ini yang seringkali membuat menjadi grogi. Nah, kemudian tips yang lainnya adalah pada waktu kita mengerjakan soal-soal tadi, maka diharapkan teman-teman memperkirakan atau memiliki perkiraan waktu yang tepat. Mungkin waktu yang disediakan berapa menit, kemudian yang harus dikerjakan berapa banyak. Di sini bisa untuk kita menghitung kira-kira di soal mana kita harus berkutat ya, atau di soal mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Ini meskipun simpel Bapak, tetapi seringkali tidak terpikir pada waktu pengerjaan ujian. Dan tentu saja dari aspek psikologis begitu ya, cara yang tepat atau jurus jitu untuk menjawab setiap soal ujian adalah 2. Yang pertama, menjadi diri kita sendiri, dan yang kedua, kita konsisten. Nah, konsistensi ini sangat diperlukan, artinya dalam menjawab setiap rangkaian pertanyaan nanti, teman-teman merasa mantap dan percaya diri pada apa yang terlintas di dalam pikiran teman-teman, sehingga tidak melakukan pengulangan-pengulangan jawaban, gitu ya. Karena di sini tentunya akan sangat berdampak secara psikis, gitu ya, ketika teman-teman satu kali saja sudah melakukan pengulangan, maka akan semakin nervous dan akhirnya waktu yang digunakan untuk mengerjakan ujian akan terbuang dengan sia-sia. Mungkin itu yang spesifik Bapak ya, ketika kita menghadapi hari H ujiannya.